Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Pagi ini kita ketemu lagi di hari pertama setelah libur. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Sesuai dengan kontrak perkuliahan RPS yang sudah kita berikan. Hari ini kita akan membahas masalah roadside interview dan potensi angkutan barang. Ya, materi sudah saya berikan di Smart Campus. Silakan bisa dibuka untuk dipelajari lebih lanjut. Oke, apa-apa yang akan menjadi materi yang diberikan hari ini itu tolong dicatat. Catatannya nanti akan saya minta diupload di Smart Campus, gitu ya. Oke, jadi catatannya saya minta apapun bentuk kalian catatannya mau oret-oret, itu seperti apapun itu. Bentuk dari catatan kita itu nggak ada namanya pakem. Seenaknya kita membuat, sengertinya kita membuat. Tapi apapun yang akan kalian buat, itu yang akan kalian upload untuk materi ini di pertemuan ini. Kapan paling lambat? Saya minta besok. Oke, silakan hari ini disimak pelajarannya, disimak materinya dengan baik. Jika ada pertanyaan yang di tengah-tengah ataupun pada saat saya memberikan, raise hand saja untuk nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Ya, apakah paham? Paham ya? Ya, Pak, Mbak. Oke. Yang kedua, untuk materi ini itu adalah materi terakhir di sebelum mid, gitu ya. Jadi kita akan coba dua materi ini kita jadikan satu untuk diberikan. Oke, seperti itu kita akan mulai pembelajarannya. Saya akan share screen. Oke, apakah share screen saya terlihat? Siap terlihat, Pak. Oke, ya. Oke. Eh, Survei wawancara tepi jalan. Oke, kita sebutnya dengan survei RSI. Jadi RSI itu adalah survei yang dilakukan mengetahui pola perjalanan orang atau barang dengan melakukan wawancara di tepi jalan. Oke, RSI ini itu biasanya kita gunakan sebagai bentuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari eksternal menuju internal. Maupun sebaliknya, internal menuju eksternal atau eksternal to eksternal. Oke, contohnya adalah kita akan mengetahui perjalanan orang yang dari zona eksternal menuju zona internal. Dan zona internal menuju zona eksternal. Pun ketika kita melakukan wawancara, gitu ya, kita akan juga mengetahui apakah pelaku perjalanan ini hanya menggunakan jalan-jalan yang ada di wilayah studi kajian kita, tapi tanpa mempunyai tujuan di dalam wilayah studi. Sehingga kita sebut perjalanannya adalah eksternal ke eksternal. Gitu ya. Oke, jadi ini akan kita lakukan survei ini, gitu ya, adalah tepat di perbatasan antara kordon luar dan zona eksternal. Ketika kita mengidentifikasi sebuah zona, kita akan melakukan identifikasi 3 zona. Yang pertama adalah CBD, yang kedua adalah zona internal dan zona eksternal. Ada kordon dalam yang membatasi wilayah CBD dan kordon luar yang membatasi wilayah kajian studi. Nah, wilayah kajian studi di sini adalah batas dari kajian kita. Nah, di dalam batas itu terdapat sebuah jalan yang signifikan mempunyai pola perjalanan atau jumlah perjalanan keluar masuk itu dari zona internal ke zona eksternal. Nah, di jalan-jalan itulah kita tandai
sebagai titik-titik RSI yang akan kita laksanakan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah di dalam RSI itu berapa kita butuh sampel, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sampel itu kita analisis, gitu ya. Dari mana, gitu ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan survei kordon luar. Survei kordon luar ada yang berdurasi 18 jam dan berdurasi 24 jam. Pertanyaan saya adalah, ketika kita melakukan survei kordon luar atau pola perjalanan selama 18 jam, tujuannya apa yang akan kita capai? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita melakukan survei sepanjang itu di kordon luar untuk apa namanya? Untuk apa? Apa tujuannya? Ada yang bisa? Izin Pak, Ya, mungkin untuk mengetahui kebiasaan pergerakan penduduk di sana Pak. oke. Sepanjang 1 hari penuh, gitu ya. Saya tambahkan Ardian, itu sepanjang 1 hari penuh. Ketika 1 hari penuh, misalkan nih, saya dari Tabanan menuju ke Gianyar, gitu ya. Kemudian maksud perjalanan saya adalah bekerja. Kalau saya ke Gianyar pagi, sorenya saya ke Tabanan juga nggak? Betul ya? Betul ya? Sehingga kalau dilihat-lihat, kalau dianalisis, peluang terjadinya besaran volume pada saat pagi dan malam, gitu ya, itu sama nggak? Contohnya gini, kalau perjalanannya kan dari eksternal to internal, gitu ya, dari pagi mungkin eksternalnya besar, kemudian di tengah-tengahnya dia melandai, kemudian di sorenya dia besar juga karena pagi dia masuk kerja, sore dia pulang. Sehingga mungkin kayak pelana kuda grafiknya. Oke, kemudian itu yang dari eksternal to internal. Bagaimana kalau yang sebaliknya, gitu ya, dari internal to internal. Kalau kita lihat-lihat jumlah perjalanan dari eksternal to internal, oke, dari luar ke dalam, kemudian kita sandingkan dari dalam ke luar, gitu ya, kan kita mensurvei di 2 ruas ya, apa namanya, lajur kiri, lajur kanan. Oke, ketika dari luar ke dalam, kita survei berapa ya volume yang masuk ke dalam wilayah kajian studi kita. Pun juga sama, kita akan tugaskan di waktu yang sama, di lokasi yang sama, dari luar, dari dalam menuju keluar. Saya tanya, ketika kita lihat grafiknya dari dalam keluar, dari luar ke dalam, kira-kira punya nggak potensi volume yang mirip? Punya nggak? Saya punya Pak. Punya ya. Karena perjalanan mereka adalah home based trip. Benar ya? Nah, apakah sama ketika kita melakukan survei di kordon luar sama survei di ruas di tengah kota? Sama-sama ruas, ya. Ruasnya di kordon luar dan ruasnya di tengah kota, di dalam perkotaan tapi ruas. Pertanyaannya, kira-kira pola grafiknya sama apa enggak? Kalau di dalam kota, pola perjalanan mereka seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kalau di dalam kota, oke, pola perjalanan mereka grafiknya seperti apa? Pada saat kapan dia peak?
pada saat kapan dia peak hour? Kalau di dalam kota, pada saat kapan dia peak hours? Siang, Pak. Siang? Siang saja? Tiap sore hari, Pak. Sore hari saja? Siang dan sore? Siang, sore. Ya, Pagi juga. pagi. Pada saat jam dia berangkat ke kantor, siang Oke. pada saat dia makan siang, dan sore pada saat pulang kantor. Oke. Ketika pola perjalanan dalam kota seperti itu, sama nggak pola perjalanan di batas kota atau di luar kota? Kapan dia peak? Kalau di luar kota Pagi itu dan sore, Pak. Nah, pagi dan sore aja, atau pagi dan malam aja, gitu ya, tergantung kebiasaan di ruas itu. Tapi kalau di kota, gitu ya, dia tidak akan sama ruas kiri dan ruas kanannya kalau di rata-rata. Tapi kalau di luar kota, potensi untuk miripnya sama. Karena dia asalnya dari luar kota, menuju dalam kota untuk bekerja, dia nanti sorenya atau malamnya dia pasti pulang. Nah ya, jadi itu fungsinya kita mengetahui bahwa adanya pola pergerakan. Yang kedua, di sana akan ada angkutan berat yang melintas di luar kota. Benar ya? Dalam kota mungkin tidak, tapi luar kota iya. Fungsinya adalah mengetahui seberapa besar, gitu ya, kendaraan-kendaraan berat yang nanti akan membebani wilayah kajian studi kita. Oke, sehingga kita tahu nih bahwa volume kendaraan berat yang melintas selama 18 jam adalah sekian, gitu ya. Kemudian volume sepeda motor yang melintas selama 18 jam sekian, kendaraan umum sekian. Dari angka-angka itu terbitlah sebuah perhitungan analisis sampel. Nanti sampelnya berapa yang mau diambil? Bruton kah atau apakah gitu kan ya. Silakan. Atau Slovin kah? Kita pakai Slovin misalkan. Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Tapi dasarnya itu ada. Kita mencari dasar untuk penentuan sampel dari survei kordon luar. Nah, sampel inilah yang kalian gunakan untuk mencari berapa banyak kendaraan yang akan survei di roadside interview. Gitu. Ya, paham ya? Sampel RSI dari mana? Sumbernya dari mana? Berapa jam kita melakukannya? Apa saja yang akan kita cari? Ya, paham ya? Oke, kalau nanti nggak masih kurang jelas, silakan angkat tangan. Kita akan diskusi kembali. Oke, kemudian tujuan survei RSI adalah mengetahui pola pergerakan orang dan barang dari zona luar ke zona dalam, dari zona dalam ke zona luar, atau zona luar ke zona luar, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, nanti target data kita adalah asal perjalanan ini dari mana? Tujuan perjalanan Bapak dari mana? Oke, waktu mulai berangkat awalnya dari mana? Perkiraan tiba kapan? Maksud perjalanannya apa? Membawa barang, membawa muatan, nah, itu rute yang dilewati apa? Jumlah penumpangnya berapa? Atau jumlah muatannya berapa? Gitu ya, berat muatannya. Gitu ya. Ini yang akan kita tanyakan. Nah, nanti salah satu sisipan dari tim safety, ya siapa tahu salah satu dari kalian akan mengambil tim safety. Dia akan bertanya satu hal, yaitu terkait dengan potensi rawan kecelakaan. Oke, kira-kira nih saya tanya sama kalian, sopir ini tahu nggak di mana letak rawan kecelakaan sama potensi rawan kecelakaan? Kira-kira. Kira-kira di sini sering kali ada kecelakaan, Pak. Di sana biasanya hati-hati bawa kendaraan, Pak. Belum ya ada kecelakaan, tapi banyak sekali yang hampir kecelakaan di sana. Kalau daerah rawan kecelakaan, berarti dia sudah banyak kecelakaan di sana.
Kalau potensi rawan kecelakaan, berarti di sana belum terjadi kecelakaan yang banyak, tapi hal-hal yang terkait ada di sana itu kerap akan menimbulkan kecelakaan kalau tidak kita hati-hati. Nah, ini akan menjadi sisipan dari teman-teman safety untuk ditanyakan. Nah, kita akan melihat, mengidentifikasi berapa jumlah responden yang menjawab itu dan di mana letaknya baru diidentifikasi lebih lanjut. Gitu ya. Itu tambahan apa namanya dari safety. Nah, surveinya seperti ini. Kita akan melakukan sebuah identifikasi wilayah kajian studi. Kemudian di dalam kajian studi itu kita akan menempatkan jaringan jalan. Oke, jaringan jalannya kita lihat, masukkan jaringan jalan. Nah, ada suatu jaringan jalan yang signifikan mempunyai pola perjalanan dari dalam menuju keluar. Gitu ya, dari dalam menuju keluar. Nah, titik itu kita akan tandai. Titik, 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 titik. Gitu ya. Misalkan Pak, di zona 3 terdapat ada 2 ruas jalan yang signifikan menuju keluar. Keduanya dilakukan RSI. Ya, titik ini yang kita akan lakukan titik-titik RSI. Ya, oke. Paham ya? Karena kita akan mengetahui pola perjalanan dari luar menuju ke dalam, atau dari dalam menuju keluar, atau dia dari luar menuju keluar. Mungkin dari sini, dia ke sini, ke tujuannya keluar di sini. Gitu ya. Oke, kemudian titik survei yang dipilih pada ruas yang memiliki bahu jalan yang cukup untuk menghentikan kendaraan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Oke, di sini wajib ada papan pemberitahuan, petugas kendaraan, pengatur kendaraan, dan petugas wawancara. Pertanyaannya adalah, kita dari perhubungan boleh nggak nyetop kendaraan? Siapa yang boleh? Kepolisian. Kepolisian. Siapa aja yang personil yang ada pada saat kita survei rescue? Dari kepolisian, Di sub dan dari kepolisian. sub, baru dari kita. Ingat ya, harus ada ketiga komponen ini. Jika besok kalian akan melakukan RSI, wajib izinnya harus mendapat di 2 instansi ini. Yang pertama izin dari polisi dan memohon ya, bantuan dari kepolisian untuk membantu proses pelaksanaannya. Yang kedua dari Disub, gitu ya. Yang ketiga baru kita hanya boleh menanyakan saja. Ya, yang menyetop adalah kepolisian. Terus Disub menanyakan terkait apa namanya, ada Disub di sana dan kita sebagai pewawancara. Gitu ya. Tidak boleh kita yang melakukan sendiri, harus ada ketiga komponen. Gitu. Oke, waktu surveinya kapan? Gitu ya. Boleh jam sibuk pagi, boleh jam sibuk siang, boleh jam sibuk sore. Boleh. Ini tergantung dari apa namanya, waktu yang kita tentukan. Namun kita sudah mempunyai ketiga jam ini. Inilah yang dicari pada saat survei kordon luar. Nah, kita hanya menentukan RSI-nya kapan. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Ya. Oke, pengambilan sampel atau samplingnya. Dalam beberapa teori disampaikan bahwa pengambilan sampel dilakukan setiap 10 kendaraan atau 10%. Selain survei RSI juga dilakukan survei TC pada titik yang sama sebagai dasar untuk mengetahui persentase sampel yang diambil. Ini yang saya maksud adalah survei kordon luar, gitu ya. Oke, survei kordon luar. Data sampel selanjutnya akan diekspansi menjadi populasi. Gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar gimana caranya mengekspansi dari sampel ke populasi. Masih ingat kemarin ekspansi, faktor ekspansi yang kita belajar dari bangkitan? Nah, mirip seperti itu. Oke, merubah dari sampel menuju populasi. Oke, persiapan surveinya seperti ini. Yang pertama, lakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu laporan kepada Disub dan laporan kepada kepolisian. Oke,
Kemudian siapkan peta wilayah kajian studi kita. Kemudian kita tentukan titik surveinya di mana. Nah, ingat ya yang tadi penentuan titik survei, siapkan petugas dan tenaga surveinya, siapkan transportasinya, siapkan formulir dan alat-alat surveinya. Siapkan papan pemberitahuan dan tentukan jumlah sampel yang akan kita targetkan. Nah, sebelum kita akan melakukan, ingat harus wajib dilakukan briefing. Jadi semua komponen ini tahu apa yang dilakukan, apa tugas masing-masing, dan berapa target yang akan kita capai. Seperti itu. Jadi, tidak boleh kita melakukan sebuah apapun ya tanpa perencanaan yang matang. Wajib diidentifikasi dulu sehingga kita tahu apa aja persiapan yang harus kita lakukan. Gitu ya. Oke, formulir surveinya seperti ini apakah baku, Pak? Tidak, ya. Ingat kita hanya melakukan sebuah survei yang mempunyai manfaat dan tujuan tertentu, tapi bagaimana caranya menerjemahkan tujuan dan apa namanya, tujuan survei kita ke dalam formulir ya. Tapi Bapak boleh nggak pakai ini? Boleh. Tapi boleh nggak dikembangkan? Boleh jawabannya. Jadi ini tidak baku, yang penting kita tahu tujuannya sehingga kita tahu pada saat mengolah data dari hasil survei sesuai dengan tujuan yang kita targetkan. Gitu ya. Contoh nih, kita ketemu MPU atau mobil penumpang umum, jenis kendaraannya Kijang, asalnya dari mana? Kecamatan. Yang zona ini hanya kita yang tahu ya. Ini nggak usah ditanya sama mereka gitu ya. Waktu berangkatnya kapan? Tujuannya kemana? Zonanya juga kita yang tahu. Perkiraan waktu tibanya apa? Muatannya, oh ternyata dia muatan orang. Kalau muatan barang, jadi barangnya apa gitu ya. Tujuan perjalanannya apa? Kalau barang nanti jenis dan beratnya juga diidentifikasi. Seperti itu. Nah, jadi maksud perjalanan itu bisa bekerja, bisa sekolah, bisa ibadah, rekreasi, belanja, sosial, pengangkutan, dan lain sebagainya. Jadi kendaraannya juga mobil penumpang, angkot, bus sedang, bus besar, truk sedang, truk besar, sepeda motor, becak, sepeda, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi apa contoh, silakan dikembangkan boleh. Jadi yang penting ingat tadi tujuan yang kita capai harus jelas. Oke, kemudian kita akan menginput angkutan orang atau barang melalui RSI. Yang disurvei adalah arah masuk dan arah keluar, gitu ya. Kemudian di sini seperti ini formulirnya, jenis kendaraan, asal perjalanan, tujuan, maksud perjalanan, rute perjalanan, rata-rata penggunaan jarak, waktu, BBM, biaya perjalanan, alasan menggunakan ini tuh apa, jenis barang yang diangkut apa, muatannya apa, jumlah penumpangnya apa. Gini. Nah, ini tadi tabel ini adalah pengembangan dari tabel sebelumnya. Ini yang saya bilang boleh dikembangkan, boleh. Ya. Apa namanya? Sedetail mungkin boleh, akan memudahkan kita pada saat pengolahan data. Nah, ini contohnya yang diambil salah satu tim PKL. Nah, jadi sepeda motor, jumlah penumpangnya 2, kelurahan Sambas gitu ya, tujuannya Pontianak, ini zonanya kan kita yang tahu gitu ya. Maksud perjalanannya sosial atau rekreasi mungkin gitu ya. Rutenya nanti dari sini, dari sini, dari sini. Oke, waktu perjalanan dari Sambas ke Pontianak berapa menit sih gitu ya. Jarak perjalanannya berapa. Nah, kita nanti akan estimasi nih bahwa jarak perjalanan kalau motor tuh biasanya satu satu liter tuh berapa sih rata-ratanya ya, dibagi aja gitu. Ketemu BBM, biaya perjalanannya kita tahu. Ya, alasan menggunakan 31 ini yang ini, yang ini. Nah, ini yang ini. Nah, ini biar cepat aja, 1 2 3 ini yang dipakai. Nah, tapi ini langsung satu tuh cepat, 2 tuh hemat, 3 tuh nyaman, 4 tuh murah. Silakan identifikasi saja. Jenis perjalanannya, apakah setiap hari ke sana? Jarang.
ini setiap minggu, gitu ya. Ini harian malah nih. Ini harian, gitu ya. Seperti itu. Ini kalau yang hasil sepeda motor. Terus ada lagi MPU, ada kendaraan berat, seperti itu. Jadi setiap moda kita punya target masing-masing. Nah, ini survei pemilihan modanya seperti ini. Oke, kenapa dia menggunakan moda tersebut, gitu, alasannya apa, gitu ya. Kemudian ini yang saya bilang tadi alasan pemilihan moda apakah cepat, hemat, ya silakan. Nanti diidentifikasi nih, yang cepat menggunakan sepeda motor dapat berapa. Ini rekapitulasinya. Nah, yang cepat menggunakan mobil ada berapa. Ya, sehingga kita tahu nih alasan kepemilihan moda yang nanti tabel ini kita konversi menjadi grafik atau pie chart. Ya, ini maksud perjalanan. Kita identifikasi dan rekapitulasi dari hasil tadi memperoleh data rekap seperti ini. Kemudian, nah baru kita belajar masalah faktor ekspansi dan okupansi. Ini yang paling penting. Bagaimana cara mengubah sampel menjadi populasi. Ya, contoh nih, kita mempunyai sebuah sampel. Oke, sampelnya diambil dari Slovin TC Cordon Bleu. Kemudian persentase sampelnya kita tahu nih dapat 16 jam gitu ya. Periode waktu sibuknya dapat gitu ya dari grafik yang dicapai pada saat volume 16 jam kita tahu periode sibuknya berapa. Nah, terus kita ambil sampelnya berapa nih? 10% misalkan. Dapat sampel jumlah sampelnya. Nah, faktor ekspansi kita akan merubah dari 16 jam menjadi 24 jam gitu ya. Nah, ambil 24 jam dari 16 jam gitu ya. Nanti rumusnya adalah 100/90 dikali volumenya gitu ya. Nah, itu dapat volume yang di 24 jam kan dari volume 16 jam. Kemudian faktor ekspansi ini adalah volume 24 jam dibagi dengan sampel. Oke, volume 24 jam ini dibagi dengan sampel sehingga dapat faktor ekspansi. Nah, faktor okupansi adalah jumlah penumpang atau pengendara yang diangkat dibagi jumlah kendaraan yang disurvei. Itu namanya faktor okupansi. Sehingga kita mendapat jumlah trip orang per hari adalah sampel dikalikan faktor ekspansi dikalikan faktor okupansi. Ya. Oke, saya ulangi lagi, faktor ekspansi ini diambil dari volume 24 jam dibagi dengan sampel. Kemudian faktor okupansi ini adalah jumlah penumpang dan pengendara yang diangkut dibagi jumlah kendaraan yang disurvei. Oke, kemudian jumlah trip orang per harinya adalah sampel dikalikan faktor ekspansi dikalikan faktor okupansi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, Izin Pak, ya boleh silakan. tadi caranya tahu volume 24 jamnya gimana Pak? Ya, tadi kita akan ada beberapa rumus. Oke, saya tidak menyertakan di sini. Ada beberapa rumus. Silakan ambil dari manajemen rekayasa lalu lintas. Itu mengubah volume 16 jam ke volume 24 jam. Di 24 jam kan. Jadi boleh Pak ngambil 16 jam? Boleh. Tapi boleh Pak ngambil 24 jam? Boleh gitu ya. Langsung boleh. Tapi ketika 16 jam dan 24 jam itu pasti memerlukan tenaga dan waktu yang lebih gitu ya. Karena ada perhitungan yang bisa menyetarakan, kita bisa gunakan itu saja. Oke. Oke, ada yang 100/90, jadi dianggap bahwa 16 jam itu adalah 90% dari keseluruhan volume yang ada. Sehingga nanti rumusnya adalah 100/90 dikalikan volume 16 jam, dapatnya 24 jam. Gitu ya. Nanti jelasnya cari di literasi dari manajemen rekayasa lalu lintas yang akan mengubah volume 16 jam ke 24 jam.
Tapi ketika Pak saya langsung aja 24 jam Pak, tenaga saya cukup, ya langsung berarti tidak menjadi sebuah perhitungan lagi. Sudah hasil data itu yang langsung digunakan untuk mencari sektor ekspansi. Gitu, Dek ya. Oke. Kemudian ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja dulu. Nanti silakan sembari ini kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Oke. Kemudian ada analisis potensi angkutan barang dan orang. Nah, di dalam survei ini pasti akan ketemu nih truk-truk besar seperti ini. Kalau truk ini dia pasti mengangkut barang. Ketika truk ini beroperasi sangat besar, sangat masif, apa efek dampak pada ruas jalan di dalam wilayah kajian studi? Pasti karena di kapasitasnya, volume truknya mempengaruhi dan truk itu mempunyai ukuran dimensi yang besar dan kecepatannya yang lambat karena dia mengangkut barang yang lumayan berat, itu akan mempengaruhi kecepatan kendaraan di ruas jalan. Ketika dia lambat, otomatis kendaraan di belakangnya pasti akan juga mempunyai perlambatan. Nah, ketika dia perlambatan, karena dimensinya besar, peluang untuk dia nyalip juga pasti akan berkurang. Ketika berkurang, terjadi tundaan dan antrian, sehingga peluang untuk kinerja ruasnya menurun ada nggak? Ada ya. Sehingga ketika kita bisa menganalisis seberapa besar jumlah kendaraan barang yang melintas, itu akan memudahkan bagaimana cara kita menentukan atau memperbaiki kinerja ruas. Di Bali, gitu ya, awalnya kendaraan berat itu masuk dari Denpasar atau Gilimanuk menuju Pelabuhan Padangbae. Itu dari masuk perkotaan Denpasar, Denpasar ke Gianyar, Gianyar ke Kelungkung, Kelungkung ke Karangasem melalui jalur perkotaan. Macet nggak? Macet jawabannya. Tapi ketika dibangun bypass Sido Bagus Mantre, semua perjalanan kendaraan berat itu menuju ke sana. Ada nggak peluang pengurangan perbaikan kinerja jalan di perkotaan? Ada. Nah, hal ini yang akan membuat atau memiliki nilai rekomendasi terhadap pemangku kepentingan atau keputusan untuk memutuskan bagaimana tindakan selanjutnya. Gitu ya. Itu fungsi dari ini. Potensi angkutan barang. Gitu ya. Kita akan melakukan survei awalannya dulu, angkutan orang dan angkutan barang. Arahnya keluar dan masuk. Oke. Nanti kita akan menerbitkan OD matrik angkutan orang, OD matrik angkutan barang, OD matrik moda kendaraan. Bisa kan kita dapat surveinya. Surveinya itu kita tanya kan, asalnya dari mana, tujuannya ke mana. Kan kita sudah menghitung beberapa zona, tinggal tujuannya itu masuk ke zona mana, asalnya juga masuk ke zona mana. Tinggal masukin saja, dapat OD matrik. OD matriknya berupa OD matrik sampel. Nanti kita akan rubah OD matrik sampel menjadi OD matrik populasi dengan mengalihkan faktor ekspansi dan okupasi. Ya, inilah runutannya. Oke. Paham ya yang ini? Nanti kita akan teknik pelaksanaannya seperti ini. Oke. Yang pertama, surveyor ditempatkan di tepi jalan, masing-masing 2 orang sebagai surveyor. 1 orang survei RSI, 1 orang survei TC. Oke. 1 orang sebagai pengatur kendaraan. Gitu ya. Tiap arah lalu lintas ditempatkan surveyor. Tiap arah ya. Arah masuk dan arah keluar. Sehingga ada total 2 arah. Terdapat 4 surveyor dan 2 pengatur kendaraan. Pengatur menghentikan kendaraan yang akan disurvei. Oke, kendaraan harus menepi sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Ini yang tadi disyaratkan
memiliki bahu jalan yang cukup sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja ruas jalannya. Jadi tidak ada kemacetan akibat kegiatan ini. Oke. Pewawancara langsung mewawancarai pengemudi sesuai dengan formulir. Ya, tidak bertele-tele, lakukan dengan sopan dan hormat, dan lakukan dengan cepat. Kemudian survei TC menghitung lalu lintas yang ada. Setelah melakukan wawancara, pengatur menghentikan lagi kendaraan yang akan diwawancara. Terus seperti itu. Nah, survei dilakukan saat periode sibuk. Ya, pagi, siang, dan sore itu boleh. Oke, seperti itu. Kemudian ini contoh merubah sampel menjadi komparasi, contohnya kendaraan yang respondennya 100, hasil TC-nya gitu ya 5.000, maka RSI per data TC kan 100 per 5.000 dapat 2%. Dari hasil RSI kita dapat 400 trip gitu ya, maka populasi tripnya adalah 400 per 2%. Gitu ya. Dapat 20.000 trip. Jadi data sampel ini yang 100 ini ketika kita konversikan menjadi populasi, dari hasil yang 400 itu kalau dipopulasikan menjadi 20.000 gitu. Ya, itu cara merubah sampel menjadi populasi ya. Oke. Nah, ini latihan survei RSI dan TC ya, kendaraan 250 kendaraan, volumenya sekian, jumlah perjalanan sekian, coba hitung perjalanan dalam 1 hari. Oke, next, saya skip aja dulu ya, silakan nanti apa namanya dicoba-coba. Oke, nah merubah sampel menjadi populasi dengan faktor K. Faktor K itu sesuai dengan PKJI adalah key faktor gitu ya. Dia akan mempunyai faktor hambatan atau pelambatan di sana sehingga contoh kendaraan responden 60, hasil TC-nya kita dapat 900. Gitu. Data RSI per data TC itu kita dapat 6,67%. Oke, 6,67% ini hasil RSI-nya dapat 200 strip gitu ya. Misalkan 200 trip, maka populasinya pada periode sibuk 200 dibagi dengan 6,67% dapat 3.000 trip. Ketika kita mempunyai faktor K sebesar 7%, maka trip per hari dalam 24 jam, gitu ya. Ini kan periode sibuknya dapat 3.000 nih. Nah, kita akan merubah periode sibuk ini, gitu ya. Periode sibuk ini menjadi periode trip per day menggunakan faktor K. Nah, faktor K ini asumsinya 7% itu ada penelitiannya dan itu kita ditentukan berapa faktor K-nya. Di PKJI ada, silakan untuk daerah perkotaan, daerah luar kota itu faktor K-nya sudah ada di sana sesuai dengan rujukan di tabel faktor K, gitu ya. 7%, maka 3.000 ini dibagi 7% dapat 42.857 trip. Sehingga awalannya populasi tripnya pada periode sibuk dapat 3.000 ketika di 24 jam kan. Ini periode sibuk kan 2 jam 3 jam. Ketika ini di 24 jam kan itu akan mendapatkan 42.857 trip per day. Artinya kita tidak usah melakukan TC selama 24 jam. Cukup lakukan periode sibuk saja, tahu caranya mengolah sehingga kita dapat trip per day-nya dapat, gitu ya, seperti itu. Oke, faktor K adalah proporsi lalu lintas harian rata-rata tahunan yang terjadi dalam 1 jam. Faktor ini digunakan untuk merancang dan menganalisis arus lalu lintas di jalan raya. Disebut juga K30, gitu ya. Oke, 30. Di dalam MKJI, sekarang PKJI, nilai faktor K bervariasi antara 7-12%. Semakin padat suatu wilayah dan semakin tidak fluktuatif arus lalu lintasnya, nilai faktor K-nya semakin kecil. Makanya tadi asumsinya 7% karena minimum itu adalah 7%. Tergantung dari padatnya suatu wilayah dan semakin tidak fluktuatifnya arus lalu lintas, itu akan mempengaruhi faktor ya. Ya mungkin adik-adik baru pertama kali mendengar faktor K ini. Oke, ini faktor K yang sesuai dengan MKJI. Jadi ya nilai K umumnya menurun pada saat ADT gitu ya.
Jadi nilai K umumnya menurun seiring dengan peningkatan kepadatan pembangunan. Nilai K umumnya tertinggi di dekat fasilitas rekreasi, tertinggi berikutnya adalah pedesaan dan pinggiran kota, terendahnya di daerah perkotaan. Nah, jadi kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, gitu ya, jalan-jalan daerah komersil arterinya, faktor K-nya sekitar 7-8%. Di daerah-daerah permukiman 8-9%. Nah, kota dengan penduduk kurang atau sama dengan 1 juta, jalan-jalan pada daerah komersil dan jalan arterinya sekitar 8-10%. Jalan daerah permukimannya 9-12%. Gitu ya. Artinya ini faktor K yang akan kita ambil sesuai dengan wilayah kajian studi, karakteristiknya seperti apa di sana. Gitu. Oke, seperti itu untuk apa namanya faktor dari survei RSI sampai dengan faktor K. Oke, untuk RSI baru itu aja. Nanti setelah ini saya akan ajarin tentang PAB. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Saya belum, Pak. Cukup ya. Oke, Saya belum. nanti ini rekamannya akan saya bagikan di YouTube saya. Silakan nanti disimak di sana untuk bisa ada hal-hal yang miss atau ketinggal tadi. Puji syukur kita bisa lakukan ini dengan Zoom sehingga bisa terrecord dengan baik. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan saya yang tertinggal, itu bisa di rewind lagi untuk bisa disimak lagi.